Halo, Cinecrip balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Masih akan membicarakan horor Indonesia ya, karena itu sih yang paling seru untuk dibahas ya, paling gampang untuk diomongin, untuk diejekin. Enggak. Paling seru untuk diomongin sih itu lebih tepatnya. Cuman yang mau gue tonton kali ini trailernya bukan untuk horor ecek-ecek ya. Ini adalah original Netflix bikinan sutradara Indonesia. Siapa lagi kalau bukan dokter horor Indo kita ya, Kimo Stambul. Udah lama gue gak menyebut julukan itu karena sekitar let's say 2-3 tahun belakangan tuh Kimo emang kayak dokter kan di film Indonesia tuh. Ada franchise yang sakit gitu, yang kualitasnya jelek, dia dateng, dia benerin. Banyak banget sudah terbukti itu, kayak misalkan KKN Desa Penari dibagusin di Badarawuhi, terus Jelangkung juga jadi bagus, jadi kayak Friday the 13 ya di Sandekala itu. Danur di Ivana juga jadi bagus, kayak bener-bener seorang dokter horor Indonesia. Dan kali ini dia bikin film original Netflix, yaitu yang berjudul Abadi Nan Jaya, yang bakal tayang di Netflix of course ya, tanggal 23 Oktober besok. Judulnya nih antara ngingetin ke lirik Indonesia Pusaka atau nama toko bangunan sih, Abadi Nan Jaya itu. Cuman kalau kita ngeliat judul bahasa Inggrisnya agak-agak ada clue ya soal ini film ngomongin apa. Judul Inggrisnya itu The Elixir, dan ini adalah film zombie buat yang belum tahu ya. Film zombie judulnya Elixir, jadi kayak sudah bisa menebak-nebak kayaknya ini zombinya mungkin berasal dari semacam ramuan-ramuan gitu ya, atau mungkin dari spill, dari reveal. Gue nggak tahu sih karena gue nggak yang ngikutin banget progress update soal film ini. Waktu itu juga ada first look ya, gue belum nonton sejujurnya itu. Pada banyak nyuruh ayo reaction gitu, tapi masih first look guys, mau ngomentarin apa. Dan yang kali ini sebenarnya juga belum full trailer sih, tapi kayak teaser, masih teaser, but ya cobalah karena menarik juga ini. Kimo sebelum ini belum pernah bikin film zombie soalnya, jadi gue penasaran kayak gimana nih Pak Dokter horor Indo bikin film zombie. Kalau yang bikin film dengan bumbu ala-ala zombie pernah, Badarawuhi kemarin tuh sebenarnya zombie banget, cuman nggak yang the whole movie is a zombie movie, nggak. Dia cuman minjem beberapa elemen khas subgenre zombie ya. Pas apa sih tuh penarinya Badarawuhi itu ngejar wah gitu sambil joget-joget, itu kan zombie horde banget, sangat-sangat zombie. Dan itu yang gue suka dari Kimo, dia itu selalu bisa ngambil reference dari film horor yang ya unexpected kali ya. Kayak tadi gue sempat mention Jelangkung Sandekala, itu film horor mistis, klinik, tapi dia somehow berhasil masukin reference dari film slasher Friday the 13 yang pertama, yang jadul banget itu ya. Karena dia adalah seorang sinefil. Itu yang kurang dari sutradara Indonesia tuh, yang beneran sinefil, yang beneran pecinta film itu bisa dihitung jari. Yang beneran rutin nonton terus tahu banget soal film A, B, C itu sayangnya masih belum sebanyak yang seharusnya sih. Tapi BTW ini film zombie ya, banyak media yang ngawur banget gue baca. Anjing, media-media goblok. Gue gak akan nampilin screenshotnya lah di sini lah. Silakan lu googling sendiri, pasti akan nemu banyak ini di Google, di IG juga banyak, di Twitter, di TikTok gue yakin banyak sih. Walaupun gue belum ngecek ya. Dan bukan media cuman akun film ecek-ecek itu, enggak, media beneran media gitu yang bilang kalau ini film zombie Indonesia pertama. Guys, lu tinggal dikit aja riset gitu nih, searching dan lu akan tahu kalau film Indo itu sebelumnya udah pernah ada yang zombie. Gue yakin ini yang memberitakan ini film zombie Indo pertama tuh kayak kegocek aja sama materi promonya Netflix. Netflix kan materi promonya bilang bahwa Abadi Nan Jaya adalah film original Netflix Indonesia pertama yang bertema zombie. Ya itu bener, emang selama ini kan film ori Netflix dari Indo belum ada yang zombie. Dan itu Netflix sengaja sih, gua rasa sih Netflix Indo tuh sengaja kayak mainin kalimat-kalimat yang multi tafsir gitu ya. Gobloknya banyak media yang kegocek. Emang film zombie itu di Indo masih jarang, sangat jarang. Ini jari nggak akan habis kayaknya kalau misalkan ngitung film zombie yang beneran zombie ya, bukan yang ngambil reference dari film-film zombie. Yang beneran zombie itu masih dikit banget sih. Kalau di era jadul gue mungkin agak kurang hafal ya, misalkan 70-80, gue percaya ada pada saat itu. Tapi karena pengarsipan film kita nggak terlalu bagus, jadi
lebih jarang yang tahu. Cuman kalau kita ngomongin yang modern aja deh, itu udah ada beberapa kayak misalkan Reuni Z-nya Soleh Solihun, terus dulu ada Zeta ya. Ada yang tahu Zeta? Kayaknya tuh dikit yang tahu tuh. Terus ada juga Kampung Zombie punya Billy Christian, ada beberapa. Kalau statementnya adalah belum ada yang bagus, itu benar. Judul-judul yang tadi gue sebut belum ada yang bagus. Tapi intinya ada, film zombie Indo ada. Dan kalau tadi yang kayak gue sempet singgung sedikit ya, yang meminjam elemen dari film zombie lebih banyak lagi. Tadi Badara Wuhi, terus Pengabdi Setannya Joko juga kan banyak adegan yang khas film zombie. Media tolong ya, nggak susah googling kok, atau nonton film lebih banyak lagi gitu, nggak kemudian asal menari-nari jari kalian di keyboard menuliskan hoax gitu. Dan itu gue baru ngomong film ya, series lebih banyak lagi dan lebih bagus sih buat gue, kayak Hitam, terus apa tuh Zona Merah, bisa kalau di googling datanya banyak. Tapi mungkin bener kalau misalkan Abadi Nan Jaya ini bisa jadi film zombie Indonesia pertama yang bagus. Nah kalau itu mungkin sekarang kita tonton dulu teaser ya, teaser trailer untuk Abadi Nan Jaya. Anjir, ini Netflix ngapa nggak ada 4K-nya ya? Kalah lu sama apa kemarin? Merah Putih. Merah Putih One for All trailernya 4K. Netflix, come on lah. 4K dong, 4K masa HD doang sih. Ini jamu baru. Jamu yang akan mengubah dunia. Jamu. Ya Indonesia banget lah. Yang main bagus-bagus ya. Gue belum tahu yang main jujur. Bagus-bagus yang main. Bapak tuh sebenarnya kenapa sih? Zombie goblok. Oh. Mulai kerasa referensinya dari mana. Anjir bro. Bapak namain jamu ini jamu Abadi Nan Jaya. Oh emang nama jamunya. Oh tunggu tadi kelewat gua. Siapapun yang mengedit trailer ini cakep. Font ininya, font judulnya juga anjir jamu banget ya. Ada apa? Nannya dibunderin kayak gitu kan, sangat-sangat logo jamu gitu. Sekali lagi siapapun yang edit trailernya gua kasih apresiasi tinggi. Gua nggak tahu ya nanti hasil akhir filmnya itu seperti apa. Bisa jadi bagus, bisa jadi ya kadang Kimo kan nggak sempurna ya. Jadi hasilnya mungkin kurang gitu. Semoga nggak kayak Dread Out yang jelek itu. Tapi gue nggak tahu intinya hasil akhirnya seperti apa, masih belum tahu kita. Cuman trailernya itu bisa ngebangun feel kayak anjing ini epic banget bro. Kayak seru. Itu full dari hasil editing trailer yang gue rasain tadi. Cutting-cuttingnya, pemakaian musiknya cakep. Kalau tadi gue sempat menyinggung soal reference ya. Reference-nya ada beberapa shot yang ngingetin ke ya apalagi film-filmnya George Romero. Anjir itu udah pasti jadi kiblat perfilman zombie dunia. Ini kayak ngingetin ke sana sih. Belum bisa gue bahasin yang mana, tapi lebih ke arah mungkin Dawn of the Dead atau Day of the Dead kali. Antara dua itu. Kalau Night of the Living Dead yang pertama I don't think so. Tapi bisa jadi ya kalau ternyata nanti ada part dimana karakternya itu terkurung di rumah, terus zombinya mengepung mereka di sekitar, bisa jadi ngambil reference dari Night of the Living Dead yang pertama ya. Tapi intinya kerasa banget lah tadi beberapa shot-shotnya itu, apalagi pas apa siluet zombie itu sangat-sangat Bapak Romero. Sama tadi gue bilang ya, gue baru tahu case-nya. Gue kan nggak terlalu update tadi. Gue nggak tahu ini sebenarnya yang main siapa aja. Gue cuma tahu ada Martino Leo, iya karena kayak dia sering nongol di foto still yang jadi materi promonya. Cuman gue nggak tahu yang Nuri Damara, gue tahu lah. Dan dia yang bikin itunya ya, yang bikin jamunya tadi. Pinter BTW memilih jamu sesuatu yang sangat Indonesia, karena ini kan Netflix internasional tuh. Bisa nanti orang-orang luar, bule-bule kulit putih yang serba tidak tahu itu nanti jadi kenal. Oh, this is apa minuman Indonesia, jamu. Itu kan jadi tahu. Bagus, pinter lah. Nggak yang kemudian virus misterius gitu udah terlalu sering dipakai. Apa kemudian pakai COVID diplesetin jadi virus, udah biasa. Balik ke yang main ya. Yang main gue baru ngecek nih
list castnya di IMDb. Dan mostly adalah beberapa nama yang belakangan ini tertarik gue tonton karena mainnya bagus-bagus. Martinolio jelas lah. Di Tumbal Darah lu pastikan tonton ya. Gue lupa tanggal berapa tapi udah dikonfirm tanggalnya, trailernya udah rilis juga. Silakan tonton besok itu filmnya Charles Ghazali yang kembali combine horror dan action ya. Di situ Martinolio keren banget. Terus ini ada Doni Damara, Dimas Anggara, Clarissa Taufan juga beberapa waktu terakhir nih kayak jadi the new horror queen ya. Seru sih dia mainnya total gitu kalau di film-film horor, nggak yang kemudian lemes. Kemarin di Mariam juga bagus. Terus Eva Celia bagus loh. Kemarin tuh di apa tuh? Anjir gue lupa judulnya, panjang tuh. Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Nah itu film yang pengen kelihatan empowering tapi sebenarnya karakternya tolol. Ada chance untuk memulai hidup baru tapi malah menikmati penderitaan. Tapi di luar itu di situ aktingnya Eva Celia bagus. Jadi kayak ini main film zombie menarik juga. Coba lah ya kita tunggu 23 Oktober. Let's see benerankah jadi film zombie Indo pertama yang bagus. Kita tunggu, tapi kayaknya iya sih. Maksudnya standar yang dipasang tuh tidak terlalu tinggi guys. Gue tadi bilang yang agak mendingan tuh Zeta ya. Zeta aja tuh nggak bagus. Kalau misalkan gue suruh dikasih skor paling sekitar 5 atau 5,5. Jadi kayak standarnya masih sangat-sangat rendah untuk film ya. Untuk series beda cerita, tapi untuk film standarnya masih nggak terlalu tinggi. Dan menurut kalian gimana? Dari teaser yang udah rilis ini atau mungkin yang nonton first looknya yang gue kemarin nggak nonton itu, kira-kira pendapat kalian seperti apa? Apakah optimis atau enggak sama hasil karya terbarunya Pak Dokter ini? Yang terbaru silakan tulis di kolom komentar, oke? Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.